Menandai 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk menghentikan impor beras, jagung, gula, dan juga garam di tahun 2025 ini. Lalu akankah dengan menutup keran impor pada tahun 2025 ini juga tetap bisa mencukupi kebutuhan domestik sembari menunggu swasembada pangan bisa dilaksanakan? Itu akan menjadi pembahasan utama kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini bersama saya Ken Ane. Dan saya Sira Safira. Kami juga akan mengupdate informasi perkembangan mengenai proses evakuasi terhadap para korban bencana longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Kami juga akan menghadirkan sejumlah rekan-rekan kami yang saat ini berada di luar negeri untuk informasi terbaru dari mancanegara. Kita mulai dari informasi yang pertama, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap buronan kasus mega korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau EKTP Paulus Thanos. KPK berhasil membekuk Paulus Thanos di Singapura. Juru bicara KPK, Tessa Bahardika, membenarkan adanya penangkapan terhadap Paulus Thanos. Saat ini Paulus Thanos sedang dalam proses ekstradisi untuk bisa dibawa ke Indonesia. Paulus Thanos telah menjadi DPO KPK sejak 19 Oktober 2021. Paulus Thanos merupakan Direktur PT Sandipala Arta Putra yang masuk dalam konsorsium pemenang proyek EKTP bersama Percetakan Negara Republik Indonesia. KPK menetapkan Thanos menjadi tersangka korupsi EKTP pada Agustus 2019. Adapun KPK terakhir kali memanggil Paulus Thanos pada Jumat 24 September 2021. Saat itu Paulus Thanos dipanggil dalam kapasitas sebagai tersangka. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Yayasan Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, Kota Tangerang, Banten. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran melihat langsung distribusi makan bergizi yang telah dilakukan di yayasan tersebut sejak tanggal 6 Januari lalu. Kehadiran Gibran Rakabuming Raka disambut hangat oleh siswa dan siswi SMK Ki Hajar Dewantoro. Mereka merasa senang dengan program MBG. Selain makanannya enak, mereka juga mengaku dapat menghemat uang saku. Pihak sekolah mengaku untuk saat ini baru 1.300 siswa yang mendapatkan MBG. Namun pihaknya tetap mendukung program MBG. Informasi lainnya, pemirsa, setelah berhasil diidentifikasi oleh tim Pusdokes Polri, jenazah korban kebakaran Glodok Plaza atas nama Zuki Fitria Rahja, 42 tahun, diserahkan kepada pihak keluarga. Penyerahan jenazah dilakukan setelah korban dinyatakan teridentifikasi melalui pencocokan dan pemeriksaan data DNA. Proses penyerahan jenazah ini dipimpin langsung oleh Kepala Rumah Sakit Polri, Brigjen Pol Prima Heru Yuli Hartono. Jenazah Zuki Fitra dipulangkan ke Pekanbaru Riau. Dua jenazah lainnya, Aulia Belinda dan Osima Yukari, masih berada di instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Polri. Jenazah Aulia Belinda rencananya akan dihantarkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara jenazah Osima Yukari masih menunggu orang tuanya yang masih berada di luar negeri. Rencananya jenazah Osima Yukari akan dibawa oleh pihak keluarga ke Kendal, Jawa Tengah. Pemirsa, hari ini Rumah Sakit Polri Kramat Jati beserta tim gabungan telah merilis 3 nama korban kebakaran Glodok Plaza. 2 korban berjenis kelamin perempuan dan 1 korban berjenis kelamin laki-laki.
Korban dengan jenis kelamin laki-laki bernama Zuki Fitria Raja berusia 42 tahun asal Pekanbaru. Korban teridentifikasi berdasarkan DNA. Selanjutnya korban kedua dengan nama Aulia Belinda berjenis kelamin perempuan berusia 28 tahun teridentifikasi berdasarkan DNA dan medis. Korban ketiga diketahui bernama Oshima Yukari. Perempuan berusia 28 tahun asal Makassar. Korban diketahui berhasil teridentifikasi berdasarkan DNA. Korban bernama Zuki Fitria Raja dan Aulia Belinda akan dipulangkan ke kampung halamannya. Sementara korban Oshima masih menunggu kedatangan pihak keluarga. Tim gabungan DVI Pusdokes Polri telah berhasil mengidentifikasi salah satu korban atas nama Zuki Fitria Raja. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah berkenan dan bersabar untuk menunggu proses pemeriksaan identifikasi ini. Lalu apa informasi terbaru dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati pemirsa? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Leo Chandra di sana. Selamat malam Leo, apa informasi terbaru mengenai proses identifikasi korban kebakaran Glodok Plaza di sana? Iya, selamat malam Kenana, Sira dan juga pemirsa TV One. Untuk update para korban yang sampai saat ini masih terus dilakukan identifikasi oleh pihak kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Diketahui pihak dokter forensik dari siang tadi ini sudah berhasil mengidentifikasi ada 3 jenazah, yaitu atas nama Zuki Fitria Raja, seorang laki-laki yang berhasil dilakukan berdasarkan pemeriksaan DNA. Dan diketahui juga bahwasannya untuk jenazah Zuki ini sudah diberikan kepada pihak keluarga pada pukul 11 siang tadi untuk langsung dapat dimakamkan di kampung halamannya di kota Pekanbaru. Dan selanjutnya ada Aulia Belinda berusia 28 tahun, di mana pihak dokter forensik ini berhasil melakukan pemeriksaan secara tes DNA dan juga melakukan tindakan medis. Dan informasinya juga Aulia Belinda ini akan dihantarkan begitu untuk kepada jenazah kepada keluarga korban, maksud kami itu pada pukul 10 malam. Namun kami pada saat kami melaporkan secara langsung, kami bertemu dengan keluarga Aulia Belinda yang memang diketahui sudah berada kurang lebih 1 minggu di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kemudian ini membantu pihak dokter forensik memberikan data-data yang diperlukan untuk kemudian Aulia ini nantinya akan dihantarkan ke kampung halaman di Kota Toraja. Namun sebelum itu pada pukul 8 malam nanti ini akan dilakukan ibadah terlebih dahulu oleh pihak keluarga. Dan diketahui juga bahwasannya nantinya jenazah dan juga keluarga ini akan berangkat dari Jakarta menuju kota Makassar sebelum nantinya akan dimakamkan di kampung halamannya di Toraja ini pada pukul 5 subuh esok hari. Dan untuk jenazah ketiga yang berhasil diidentifikasi oleh dokter forensik yang ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, yaitu atas nama Oshima Yukari berusia 25 tahun, yang dimana dokter forensik ini berhasil mengidentifikasi berdasarkan DNA. Namun pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga, namun diketahui memang sang ibu yang berada di Hong Kong, sehingga memang pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini masih menunggu kehadiran dari keluarga dari Oshima Yukari. Dan selanjutnya memang diketahui sampai saat ini pihak dokter forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini masih terus melakukan pengidentifikasian berdasarkan data-data mulai dari ID card, kemudian tes DNA, dan sejumlah informasi lainnya berdasarkan ada 14 keluarga yang kemudian melaporkan langsung ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan informasinya juga bahwasannya memang pihak keluarga juga menyertakan pencocokan tes DNA di pos DVI Antemortem Rumah Sakit Kramat Jati Polri Jakarta Timur, di mana hal ini juga disampaikan oleh Brigjen Prima Heru Yuli Hartono selaku
Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati yang mengatakan bahwasannya menerangkan prinsip identifikasi berdasarkan mengutamakan ketepatan dibandingkan kecepatan, sehingga memang proses identifikasi ini terus masih berlangsung hingga saat ini. Diketahui memang kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza pada tanggal 13 Januari, pada hari Rabu maksud kami, Rabu 15 Januari 2024 lalu, yang dimana memang ada sebanyak 14 orang dinyatakan hilang pada kebakaran hebat yang terjadi. Dan pihak Rumah Sakit Polri ini masih terus membutuhkan waktu, mengingat bahwasannya beberapa jumlah kantong jenazah ini memang masih terus diidentifikasi dengan kondisi hangus terbakar, sehingga memang pihak dari rumah sakit ataupun dokter forensik masih membutuhkan waktu untuk dapat mengidentifikasi jenazah dengan benar. Adapun 14 korban yang dinyatakan hilang, yaitu Ade Arianti, Sinta, Aldira, dan beberapa korban lainnya. Begitu laporannya, kembali ke studio, Sira dan juga Kenana. Baik, Leo Chandra, informasi langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kami hadirkan informasi selanjutnya pemirsa untuk Anda. Di hari ketiga pencarian korban longsor, tim gabungan berhasil menemukan kembali satu korban wanita di desa Kasimpa, Kabupaten Pekalongan. Korban merupakan anak dari Sekretaris Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono. Satu korban meninggal dunia akibat longsor kembali ditemukan di areal persawahan warga pada Jumat pagi. Korban merupakan putri dari Sekretaris Desa Kasimpar. Keluarga korban histeris saat jenazah korban tiba di Puskesmas Petung Kriono. Jenazah langsung dievakuasi ke posko induk untuk dilakukan identifikasi sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Dengan ditemukan satu jenazah ini, maka di hari keempat total ada 23 korban meninggal dunia yang berhasil ditemukan dalam bencana tanah longsor di Petung Kriono. Tim gabungan terus melakukan proses pencarian dan juga evakuasi korban bencana tanah longsor di 3 titik. 3 orang masih dinyatakan hilang dalam proses pencarian. Kita akan perbarui informasi dari Pekalongan pemirsa bersama rekan kami Arga Dumadi. Selamat malam Arga, bagaimana informasi terbaru pendataan mengenai jumlah korban banjir bandang dan juga tanah longsor di sana? Ya, selamat malam Kenana dan pemirsa. Kami kabarkan kepada Anda bahwa di hari keempat ini betul sekali bahwa tim SAR gabungan tadi pagi sekitar pukul 8 pagi ini menemukan satu jenazah korban, yaitu atas nama Aurel yang merupakan putri dari Sekretaris Desa yang juga turut menjadi korban dalam tragedi yang terjadi pada hari Senin lalu. Dan jenazah Aurel tadi sudah langsung diserahkan kepada pihak keluarga dan dikebumikan di siang hari tadi. Namun sebenarnya di hari ini tidak hanya satu korban saja yang ditemukan, ada juga tadi 2 korban yang ditemukan di sektor di kawasan sekitar Cafe Alo yang menjadi salah satu titik pencarian dari hari pertama kemarin. Di sektor tersebut ditemukan 2 orang jenazah yang ini kondisinya bertumpuk dan juga tertimpa material. Oleh karena itu dari pihak tim SAR sendiri hingga pencarian pada hari ini ditutup karena cuaca tidak memungkinkan, masih belum berhasil mengeluarkan 2 jenazah tersebut. Dan tentu saja ini akan dilanjutkan upayanya pada esok hari. Hanya saja memang mengingat bahwa 2 jenazah ini belum dapat diangkut menuju ke posko utama dan juga diidentifikasi, maka belum dapat dipastikan apakah 2 jenazah yang ditemukan ini merupakan bagian dari 3 orang yang masuk dalam daftar hilang ini, begitu. Karena memang untuk di kawasan Cafe Alo sendiri ini dikatakan ada cukup banyak orang di situ dan juga banyak yang hanya datang ke situ untuk sekedar berteduh, mengingat kondisi pada hari Senin kemarin ini demikian deras hujannya disertai juga dengan angin kencang. Jadi memang untuk laporan orang hilang hingga saat ini pun juga tidak serta-merta ditutup gitu. Bila ada tambahan tentu saja dari pihak tim SAR gabungan ini juga akan tetap menerima. Kami kabarkan kepada Anda bahwa untuk pencarian ini sendiri diterjunkan sekitar 1.200 orang personel
tim gabungan dari berbagai elemen, diantaranya adalah dari Basarnas, kemudian juga dari TNI Polri, dan juga dari sukarelawan. Untuk pencarian di hari kelima besok ini seperti biasa rencananya akan dimulai dengan apel pagi pada pukul 7 dan nanti kemudian sekitar pukul 8 nanti tim akan berombongan menuju ke lokasi pencarian yang jaraknya sekitar 5 km dari posko utama. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Ya, Arga, bagaimana dengan kondisi saat ini? Cuacanya seperti apa? Bagaimana dengan kendala-kendala lainnya dalam proses evakuasi yang dilakukan saat ini di sana? Ya, berbicara tentang cuaca, ini menjadi salah satu kendala utama juga, mengingat bahwa hujan ini masih cukup sering mengguyur kawasan ini, dan pada sore hari tadi pun rencananya ini pencarian akan terus berlangsung hingga pukul 4 sore, namun nyatanya sekitar pukul 3 sore ini hujan deras sudah mengguyur kawasan ini, sehingga tentu saja sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan pencarian lebih lanjut. Terlebih juga dengan jalur yang cukup curam, bisa dikatakan seperti itu, ini juga menghambat bantuan dari alat berat untuk diterjunkan ke lokasi, sehingga ini juga menjadi kendala. Ya, Arga, lalu bagaimana dengan proses identifikasi terhadap korban yang sudah ditemukan dan juga rencana penyerahan korban seperti jenazah begitu yang dikembalikan kepada pihak keluarga? Ya, untuk proses identifikasi ini sendiri ini biasanya berjalan dengan cepat, sehingga sudah dapat dipastikan untuk proses identifikasi ada 23 orang korban meninggal dunia yang sudah teridentifikasi dan sudah dikenali. Dan saat ini di posko utama sendiri sudah tidak ada jenazah, karena memang begitu proses identifikasi ini dilakukan, ini langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Hanya saja seperti saya sampaikan sebelumnya, ini ada 2 jenazah yang masih berada di reruntuhan di sekitar Cafe Alo dan belum dapat diambil oleh tim SAR gabungan, sehingga rencananya akan diambil pada esok hari. Mengingat kondisinya ini 2 jenazah ini bertumpukan dan kemudian tertimpa material, dan tentu saja karena belum dapat diangkut, identifikasi pun belum dapat dilakukan. Arga, hingga hari ini data berapa banyak warga yang masih dinyatakan hilang? Ya, hingga hari ini jumlah korban hilang ini adalah 3 orang. Namun mengingat tadi ada 2 orang, maksud kami ada 2 jenazah yang masih belum dapat diangkut, ini pun juga belum dapat dipastikan apakah 2 jenazah ini juga merupakan bagian dari data 3 orang hilang itu, atau bisa saja ini merupakan data baru yang mungkin belum dilaporkan oleh pihak keluarga atau siapapun kepada tim SAR gabungan. Baik. Terima kasih Arga Dumadi mengabarkan dari Pekalongan, Jawa Tengah. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, jalur rel kereta api yang longsor akibat banjir di antara stasiun Gubuk dan stasiun Karangjati, Kabupaten Grobogan sudah mulai bisa dilewati oleh rangkaian gerbong penumpang kereta api. Meskipun salah satu jalur sudah bisa dilewati dengan kecepatan terbatas, namun kepadatan di lintasan masih terjadi sehingga beberapa kereta api masih menerapkan pola operasi memutar. Rangkaian kereta api pertama yang melewati jalur tersebut adalah KA 126 Harina relasi Bandung-Semarang-Surabaya. Selanjutnya kereta api lainnya dengan relasi Jakarta-Semarang-Surabaya maupun sebaliknya juga secara bertahap akan melewati jalur ini. Namun selagi proses perbaikan masih berjalan, pemberangkatan kereta api masih menerapkan pola operasi memutar. Pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi penting, tapi kami terlebih dahulu menghadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Ya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib pemirsa bagi Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia malam hari ini pemirsa. Pasca banjir bandang di wilayah Grobogan, Jawa Tengah yang sempat menutup lintasan kereta api jalur utara. Mulai hari ini keberangkatan perjalanan kereta api dari stasiun Pasar Turi, Surabaya berangsur normal. Perjalanan kereta api dari stasiun Pasar Turi, Surabaya kembali normal setelah jalur hulu lintas stasiun Gubung
Gubung ke stasiun Karangjati di wilayah Daop 4 Semarang selesai diperbaiki. Kereta api hari ini relasi Bandung-Surabaya menjadi kereta api pertama yang melintasi jalur tersebut pada pukul 5:06 waktu Indonesia Barat. Meskipun dengan kecepatan terbatas dan Jumat sore akhirnya tiba di stasiun Pasar Turi, Surabaya. Sementara itu, Lukman Arif, manajer KAI Daop 8 Surabaya menjelaskan secara bertahap seluruh kereta api keberangkatan dan tujuan Surabaya ini akan kembali menggunakan jalur Gubung Karangjati meskipun jalur ini sudah dapat dilalui. Namun diharapkan akan segera terurai pada Sabtu esok. Selama masa perbaikan, jalur sebanyak 89 kereta api terpaksa dialihkan melalui jalur alternatif Brumbung Gundih Gambringan dan Brumbung Solo Surabaya. Akibat gangguan ini, lebih dari 600 pelanggan membatalkan tiket kereta api mereka. Ya, pemirsa, menandai 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, Presiden Prabowo Subianto ini menyampaikan komitmennya untuk menghentikan impor beras, jagung, gula, dan juga garam di tahun 2025 ini. Lalu akankah dengan dihentikannya keran impor tersebut juga tetap bisa memenuhi kebutuhan domestik, pemirsa? Kita akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Menandai 100 hari masa pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya untuk menghentikan impor beras, jagung, gula, dan garam di tahun 2025 ini. Perintah penghentian impor ini sudah disampaikan Presiden kepada Kementerian Pertanian. Ketergantungan Indonesia terhadap impor dianggap Presiden rentan dengan situasi politik global saat ini. Lumbung pangan atau food estate menjadi salah satu visi besar pemerintahan saat ini untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain melakukan penyesuaian anggaran di Kementerian Pertanian, demi memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan di dalam negeri. Presiden pun optimis jika Indonesia mampu untuk swasembada pangan di akhir tahun 2025 atau paling lambat awal 2026. Jika keran impor ditutup pada 2025 ini, bagaimana memenuhi kekurangan kebutuhan domestik sembari menanti swasembada tercapai? Sementara di bulan Februari hingga Maret, masyarakat akan menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. Lalu, sejauh apa progres pemerintah untuk memastikan swasembada pangan tercapai paling lambat 1 tahun ke depan atau awal 2026? Ya, swasembada dipatok impor karena kepentok. Apakah demikian, pemirsa? Karena menandai 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, ini Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya untuk menghentikan impor beras, jagung, gula, dan juga garam di tahun 2025 ini. Nah, dengan dihentikannya impor atau keran impor tersebut, bagaimana kemudian bisa mencukupi kebutuhan domestik sembari menunggu swasembada pangan ini tercapai? Kita akan membahasnya malam hari ini tentunya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Sam Herodian, staf khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian. Pak Sam, apa kabar? Selamat malam, Pak. Terima kasih sudah hadir. Dan juga bergabung bersama kita ada Prof. Didin S. Damanhuri, pakar ekonomi kita. Prof. Didin, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Sama-sama, selamat malam. Ya, dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Pak Abdul Karis Al-Masyari, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Baik. Semua narasumber, Prof. Didin juga. Baik, Pak Sam, kita ingin tahu dulu mengenai komitmen Presiden Prabowo ini menghentikan impor di sejumlah komoditi. Reportnya atau laporannya terbaru ini seperti apa? Sudah berlangsungkah? Sampai di titik mana? Begitu, Pak Sam? Iya, terima kasih Mbak Ken. Jadi sebenarnya kan tentu Pak Prabowo bersama pembantu-pembantunya, Presiden, khususnya Menteri Pertanian, sebenarnya kami sudah menghitung semua. Ya. Karena hitungannya kelihatannya sangat optimis, sehingga Pak Presiden, kalau kita ingat kan tadinya 4 tahun swasembada itu.
kemudian waktu di Amerika Selatan, waktu G20 beliau menyampaikan jadi 3 tahun. Nah, kemudian pulang dari sana jadi 1 tahun. Tetapi tentu ini kan sudah sangat optimis dan itu memang di lapangan kami sudah siapkan. Kalau dari laporan sementara dari BPS sampai bulan April kita sudah lebih dibandingkan tahun yang lalu sekitar 37%. Jadi insya Allah aman lah. Dan masih terpusat pada sejumlah komoditi yang disebutkan tadi Kak, Pak, beras, jagung, gula, garam, atau ada tambahan lagi justru? Iya, tentu sementara itu dulu yang sedangkan hal-hal lain kan seperti bawang sudah kita aman ya, cabai insya Allah aman ya. Jadi memang jangan lupa ini kan masalah staple food ya, makanan pokok, jadi harus kita perhatikan dulu. Kalau jagung kenapa? Karena itu juga nanti imbasnya ke peternakan, jadi itu juga harus kita perhatikan. Tapi sebenarnya kalau garam di luar Kementerian Pertanian nih, ya. Oke, itu yang menjadi concern dari Presiden Prabowo. Tapi begini Pak Sam, yang kemudian menjadi pertanyaan atau mungkin juga sedikit kekhawatiran dari masyarakat. Ini kan juga memasuki musim-musim yang biasanya bahan pangan ini permintaannya tinggi. Imlek sebentar lagi, kemudian nanti memasuki bulan puasa dan juga Lebaran. Seperti apa Pak Sam? Jadi sebenarnya ini kita harus bersyukur ya, pemerintahan sekarang ini ada keberlanjutan dari sebelumnya. Jadi kan menterinya sama, kebetulan juga Pak Amran. Itu sebenarnya udah kami siapkan dari tahun yang lalu pada saat sulit-sulitnya, pada musim ada El Nino dan seterusnya, sudah kami siapkan dengan program yang luar biasa masif, dengan pompanisasi dan seterusnya. Jadi insya Allah di awal tahun ini kita cukup aman lah. Terus sampai Lebaran nanti persediaan juga stok untuk bahan pangan utama cukup aman. Jadi sudah dipastikan aman ya sampai nanti Lebaran. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Baik, bagaimana kemudian DPR juga melihat mengenai kebijakan swasembada ini Pak Abdul sejauh ini? Tadi laporannya sudah disampaikan oleh Pak Sam, apa-apa saja yang sudah berjalan? Ya, terakhir kami rapat dengan Menteri Pertanian. Pak Menteri Pertanian optimis, kami juga optimis. Jadi saya kira ini ada keseriusan yang amat sangat dari pemerintahan Pak Prabowo ini dengan Pak Menteri Pertaniannya. Walaupun data per hari ini saya belum punya ya, karena memang bergerak terus. Kita paling punya data di 2024. Tapi melihat beberapa komoditi tadi yang disebutkan itu, saya kira kita mungkin Pak salah satunya yang paling langsung berhubungan dengan pangan adalah beras. Untuk sampai stop impor beras saya kira dalam 1 tahun ke depan ini sangat mungkin sekali karena tingkat sepanjang daya dukung langit juga baik, tidak banyak banjir, tidak banyak bencana alam dan seterusnya. Sepanjang kondisi normal-normal saja, kami di Komisi 4 itu optimis bahwa capaian produksi beras juga akan bisa untuk mencukupi kebutuhan nasional. Demikian yang bisa kami sampaikan melihat perkembangan terakhir. Oke, Pak, optimis pasti mewujudkan cita-cita apa yang menjadi komitmen Presiden Prabowo Subianto dan ada optimisme di situ semuanya bisa berjalan dengan baik ketika kondisi normal. Tapi kalau kita lihat cuaca saja ini sudah tidak pasti nih Pak Abdul. Lalu ini kan juga sempat dipertanyakan oleh DPR mengenai bagaimana mitigasi atau upaya-upaya yang akan dilakukan ketika faktor-faktor lain ini juga bisa mempengaruhi. Ya, seperti tadi kita sampaikan bahwa kalau faktor alam kan itu di luar kendali kita ya, misalnya cuaca dan lain sebagainya itu. Namun ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan, tentunya misalnya bagaimana produktivitas beras bisa kita tingkatkan, teknologi pertaniannya juga harus kita upgrade terus. Nah, kalau sudah faktor cuaca, faktor alam ya ini memang harus kita kan nggak bisa mengendalikan awan juga. Ini saya sulit jawabnya. Kita mungkin harus banyak berdoa untuk yang ini barangkali. Tapi yang pasti kan harus dipikirkan juga skemanya ketika hal itu terjadi. Prof, bagaimana melihat kebijakan swasembada ini? Cukup optimis bisa berjalan dengan baik, paling tidak di tahun 2025 ini? Karena banyak season-season tertentu yang juga butuh perhatian, Prof. Iya, kalau secara teknokratis ya, data-data menunjukkan memang cukup optimis ya, karena juga ada penumpukan stok seperti beras, kemudian jagung, gula. Yang agak khusus itu problem garam sebenarnya, terutama garam industri ya.
di samping juga gula. Jadi faktor yang non teknokratis itu juga perlu diperhitungkan tuh ada dua. Tadi soal faktor alam, misalnya hama ataupun bencana ya. Tapi ada di pangan ini kan problem non teknis non teknokratis itu apa yang disebut dengan spekulasi, ada kartelisasi. Kita tahu misalnya gula kan ada problem sebelum ini sampai ada korbannya kan. Kemudian garam, saya punya bimbingan mahasiswa S3. Kalau garam konsumsi relatif bisa bisa dikendalikan karena memang kita punya relatif petani garam kita masih bisa di treatment lah untuk punya kesiapan supply. Tapi kalau garam konsumsi ini ada faktor non teknis non teknokratis tadi, yaitu dikuasainya tanda petik karena impornya besar ya untuk garam industri. Nah sampai sekarang itu pemerintah belum berhasil melakukan satu treatment terhadap faktor non teknis yang kartelisasi, mafia dan sebagainya. Sehingga ini percayalah kalau Presiden Prabowo mungkin kalau sudah ada masalah muncul itu akan keluar tindakan tegasnya ya. Nah, tapi jangan lupa di semua pangan ini faktor-faktor spekulasi maupun faktor kartel pangan, bahasa lebih kasarnya mafia pangan itu harus diselesaikan. Karena ini masalah yang menurut saya laten. Jadi impor itu, bahkan ini mafia impor ya, itu kadang-kadang mereka memanipulasi tentang berapa sesungguhnya impor itu dibutuhkan. Itu kadang-kadang data itu dimanipulasi. Kemudian setelah mereka itu menang di penentuan bahwa sudah ada impor misalnya gula atau garam industri tadi, bahkan beras ya, itu kemudian yang membiayai impor itu terkadang misalnya Bulog besar sekali tuh minta minta disediakan pemerintah dananya. Itu yang menyediakan dana itu korporasi. Di situ terjadi tarik menarik ya kepentingan, dan korporasi yang ikut membiayai berapa impor itu kan nggak mungkin tidak punya motif keuntungan kan. Apalagi kalau sudah ada motif politik misalnya di era pemilu gitu. Makanya kemarin tiba-tiba melonjak kan itu impor beras itu. Itu kita tahu kan itu ada bansos beras yang tiba-tiba juga melonjak. Kan gitu. Jadi ini saya kira kalau Presiden Prabowo ingin platform besarnya ya, yaitu ekonomi untuk rakyat, ini masalah pangan ini memang sangat strategis untuk mengendalikan faktor non teknokratis tadi. Oke, baik. Pak Sam, ini sangat strategis ya, tapi ada banyak faktor juga yang butuh perhatian. Tadi masalah spekulasi, kemudian mafia begitu ya, karena urusannya dengan impor, Pak Sam. Ini juga sudah dilakukan mitigasinya, perencanaannya seperti apa? Pasti Mbak. Jadi untuk masalah seperti ini, jadi kita untungnya sekarang ini kalau dulu keinginan swasembada dan seterusnya itu adalah keinginan menterinya dulu kan. Karena fokus utama pemerintah di hal yang lain. Tapi sekarang kan fokus ke pertanian pangan ini adalah fokusnya visinya presiden. Jadi itu yang memudahkan kita. Nah sekarang ada Satgas Pangan, kita bekerja juga dengan TNI, Kejaksaan, polisi semua kita keroyok gitu. Jadi kalau ada saja orang yang main-main dengan itu, kita akan mudah mengidentifikasinya dan juga menyelesaikannya. Dan selama ini Pak Prof luar biasa. Jadi kalau dulu kita urusan air kita ribut dengan PU, sekarang kita bergandengan tangan satu tim. Bersinergi. Iya, jadi ini yang saya kira inilah saatnya memang pangan swasembada ini bisa terwujudkan dengan baik gitu. Karena kita bicara swasembada nampaknya prosesnya cukup perlu diperjuangkan dan memerlukan waktu ya Prof ya. Nanti kita ingin tahu juga bagaimana kesiapan pemerintah untuk menghadapi musim-musim yang butuh perhatian khusus Pak Sam. Kita akan membahasnya untuk Anda pemirsa, usai jeda kami kembali. Harus mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energi. Kita harus mampu memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia
tidak lagi impor, dan saya terima kasih pada jajaran menteri-menteri yang telah melaporkan kepada saya tahun 2025 lagi, tahun 2025 ini kita tidak akan impor beras lagi, tidak akan impor jagung lagi, tidak akan impor garam lagi. Artinya, target yang saya berikan kepada kabinet bahwa Indonesia kita harus swasembada pangan dalam waktu 4 tahun. Alhamdulillah, target itu bisa kita capai akhir 2025, paling lambat awal 2026. Jadi mungkin 3 tahun lebih cepat dari sasaran yang kita tetapkan. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita pemirsa. Pak Abdul, ini tadi sudah diyakinkan oleh Pak Sam bahwa pemerintah sudah bersiap betul, memperhitungkan betul mengenai bagaimana kebutuhan masyarakat, kebutuhan domestik khususnya. Tapi kan ada season tertentu, musim yang akan kita hadapi dalam waktu dekat, paling tidak ini Imlek, kemudian nanti ada bulan puasa dan juga Lebaran. DPR juga sudah men-challenge mengenai hal ini, jangan sampai kemudian masyarakat pada akhirnya nanti juga berteriak mengenai adanya stok yang kurang sehingga menyebabkan harga di pasaran ini naik, berimbas kepada masyarakat. Kalau laporan dari Bulog, dari Menteri Pertanian kemarin fine-fine saja, baik-baik saja, stok tersedia, stok mencukupi, bahkan termasuk untuk persiapan menjelang Ramadan. Ini juga dari laporan beliau-beliau ini disampaikan memadai, aman untuk stok beras dan beberapa komoditi yang kita bahas malam hari ini. Oke, lalu apa yang kemudian menjadi catatan dari DPR untuk bisa diperhatikan betul oleh pemerintah dalam menjalankan komitmen dari Presiden Prabowo untuk menghentikan keran impor, tapi tetap betul-betul menjamin kebutuhan masyarakat dalam negeri ini bisa terpenuhi? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Prof. Didin ya. Suka tidak suka kita mungkin juga bisa membaca bahwa ada yang kata Prof. Didin tadi mafia tanda kutip itu, atau orang pihak-pihak yang pengimpor dan lain sebagainya. Tapi saya kira kita acungi jempol deh kepada sikap Pak Presiden ini, ketegasan Pak Presiden ini dalam beberapa kasus yang lain. Saya kira nanti kalau sampai terjadi juga di sektor pangan, saya kira beliau juga akan bertindak dengan tegas, dan saya kira kita sekarang sedang ada dalam posisi semangat dari berbagai unsur unsur bangsa ini, rakyat ini, dari berbagai unsur masyarakat ini sepakat untuk mendukung program beliau untuk mewujudkan swasembada pangan. Dan dalam rapat-rapat kami di DPR di Komisi 4, Pak Menteri optimis, kami optimis juga. Bukan berarti nggak ada permasalahan, tapi kami juga melihat bahwa antisipasi yang dilakukan oleh Menteri Pertanian dan jajaran termasuk Bulog dan lain sebagainya, kami melihat ini cukup untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin kalau tadi dikatakan hal-hal teknis ya. Kalau sudah nanti tadi seperti cuaca atau mungkin bencana dan lain sebagainya itu kan di luar kemampuan kita ya. Sepanjang masih urusan teknis, saya kira sudah dipersiapkan dengan baik. Nah, mungkin sebagai catatan saya tambahkan bahwa problem pertanian selama ini salah satunya adalah ada sekian banyak lahan sawah yang hanya bisa panen sekali karena betul-betul sawah mengandalkan tada hujan. Terobosan-terobosan yang dilakukan dengan kerjasama dengan PU untuk melakukan perbaikan pada saluran sekunder dan tersier pada tahun 2025. Harapannya di akhir 2025 kalau program dengan kolaborasi kerjasama dengan PU ini berhasil lancar, saya kira akhir 2025 kita akan
akan mencapai produksi yang cukup tinggi. Oke, baik. Nampaknya semua pihak sudah optimis, sudah semangat. Ini kayaknya masyarakat patut lega hati sedikit lah, Prof. Didin ya. Prof. Didin ya. Tapi kita nanti juga pengen tahu juga dari pemerintah bagaimana kesiapannya ya. Pak Sam melihat infrastruktur tadi juga sudah disinggung, ada sinergi dengan PU katanya mengenai bagaimana menggarap lahan yang baik ini. Tapi kita ingin tahu dulu juga, pengen melihat bagaimana respon masyarakat mengenai kebijakan swasembada menghentikan keran impor ini bersama rekan kami Atika Harahap. Atika, silakan. Ya, selamat malam ke Anda dan juga pemirsa. Memang Indonesia menuju ke swasembada pangan yang mana hal ini disepakati dalam rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di akhir tahun 2024 lalu. Yang mana Indonesia menuju ke swasembada pangan ini untuk nantinya pemerintah menegaskan memberhentikan impor untuk beberapa komoditas strategis. Di antaranya ini ada beras, kemudian ada jagung, gula hingga dengan garam di tahun 2025. Ya pastinya kalau kita cermati sama-sama begitu ya, karena ada juga pemirsa, hal ini pastinya juga akan menguntungkan beberapa pihak begitu, salah satunya dari masyarakat dan juga yang paling utama ini pedagang begitu ya, karena memang swasembada pangan ini artinya kebutuhan pangan tercukupi dan ini akan membantu begitu ya, akan memperkuat ekonomi dalam negeri. Kita akan tanyakan langsung begitu ya, bagaimana nantinya kalau Indonesia ini swasembada pangan telah diberlakukan. Karena Anda juga pemirsa, sudah bersama saya salah satu pedagang di Pasar Klender, Jakarta Timur begitu ya. Halo, selamat malam, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Manto. Bapak Manto, ini kemarin setelah rapat terbatas begitu ya bersama dengan Presiden Prabowo Subianto memang diwacanakan Indonesia ini menuju swasembada pangan. Artinya ini kan kebutuhan pangan tercukupi. Dari pedagang sendiri bagaimana nih Pak untuk hal itu? Karena memang ada memberhentikan impor, ada beras, gula begitu. Ya, kalau beras, kalau bisa stabil, jangan ditaik-taikan terus. Ini kan musimnya mau rame, mau puasa, biasanya suka naik gitu. Kalau bisa jangan ditaikin, masyarakat biar nggak resah gitu. Terus sama gula, nih gula bentar lagi juga mau puasa, semua mau pada naik. Kalau bisa dikendalikan harga gitu. Kacang, bahan-bahan pokok itu termasuk beras, gula, kacang, itu kalau bisa jangan dibikin harga mahal, harga stabil aja gitu. Ya pastinya kan swasembada ini artinya kebutuhan tercukupi begitu ya, karena kan kita memberhentikan impor. Pak, untuk memperkuat ekonomi kalau sekarang ini tuh keuntungannya gimana Pak, kalau misalnya melihat kebutuhan tercukupi gitu? Ya kalau keuntungan, kalau nggak ada harga ditaikin ya bisa buat makan masyarakat, nah yang jelas situ. Jadi masyarakat nggak resah, harga naik, ekonomi lagi sulit ini. Pak, kalau untuk harga beras dan juga gula sekarang gimana Pak? Harga gula ini sementara udah mau naik, udah naik berapa persen ini udah mulai naik. Terus kacang juga mau naik, beras juga mau naik, gitu udah. Kenaikannya berapa Pak? Gula dulunya berapa, sekarang berapa Pak? Gula itu kemarin satu karungnya 815, sekarang udah 225 gitu. Iya. Kalau untuk beras sendiri? Untuk beras sendiri itu kayaknya juga udah kenaikannya udah di atas 5% sih. Berapa Pak? Ya sekitar 12.000 ke atas yang kelas merendah. Kacang ini udah 23. Kalau gula ini per kilonya udah 18.000 lebih. Kalau penurunan pembeli gimana Pak? Karena kan tadi kan ada beberapa kayak gula ini kan naik ya. Penurunan pembeli gimana? Kalau ya itu resahnya kayak itu. Kalau harga-harga naik itu pada teriak yang jelas gitu. Masyarakat kan lagi ekonominya lagi sulit gitu. Kalau yang sekarang apa saja begitu Pak dari bahan-bahan sembako yang sudah naik begitu? Ya ini kayak mau telur juga mau naik, semua produk telur itu mau naik, kadang-kadang ya lagi sepi, harga turun, kalau mau rame, harga naik gitu. Harapannya bagaimana Pak untuk memberhentikan impor begitu, karena kan sudah disepakati. Harapannya bagaimana, karena akan ada pemberhentian impor, kemudian ada swasembada pangan. Ya kalau bisa pemerintah, kalau bisa tekan harga, kalau bisa operasi pasar gitu.
Terima kasih Bapak, selamat melanjutkan aktivitasnya. Itu tadi Anda dan juga pemirsa memang pasca disepakatinya begitu ya dari hasil rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo terkait swasembada pangan Indonesia menuju swasembada pangan, baik itu dari pihak pedagang tadi menginginkan memang swasembada pangan ini untuk diberlakukan karena ini menguntungkan begitu ya, harganya juga akan stabil dan ini akan memperkuat ekonomi di dalam negeri. Sementara demikian kembali ke studio Anda. Baik, itu kira-kira opini atau respon masyarakat mengenai kebijakan swasembada pangan yang sudah menjadi komitmen Presiden Prabowo Subianto. Intinya didukung oleh masyarakat sejauh bisa juga menjaga kestabilan harga begitu ya Pak Sam dan juga Prof. Nah, kita ingin tahu tanggapannya terhadap opini masyarakat tadi, tapi ditahan dulu Pak Sam. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Baik, kita coba akan mencari tanggapan dari Pak Sam, mewakili Kementerian Pertanian nih. Tadi sudah kita ketahui Pak, bagaimana sih opini atau respon masyarakat. Mereka sebenarnya mendukung positif kok swasembada pangan, asalkan harganya stabil lah, jangan terus naik, apalagi memasuki musim-musim nanti mendekati bulan puasa, lebaran. Gimana Pak Sam menghadapi ini? Ya, alhamdulillah. Ya, artinya ini program pemerintah dalam waktu yang tempo yang secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya, harapan Pak Prabowo sudah mulai dirasakan dan juga diharapkan oleh masyarakat. Mengenai harga memang bukan ranahnya Kementerian Pertanian, tetapi kalau saya Mbak, ya kasihlah sedikit kalau lagi hari Lebaran gitu, sekarang Lebaran sedikit kan boleh dong sedikit ya. Tetapi memang lalu kami jaga, tadi gejolak itu biasa normal di hari-hari besar. Karena kalau harga kaitannya katanya sama stok nih Pak. Sama stok bahan-bahannya begitu. Stok pada musim-musim tertentu tidak bisa dihindarkan untuk kenaikan harga. Misalnya di Lebaran itu tetap aja walaupun stoknya banyak, tetap itu kan ingin terus sekali-sekali. Tetapi tidak terlalu, yang penting tidak terlalu tinggi gejolaknya ya. Nah semua kita sudah siapkan, bahkan yang tidak bisa kita produksi pun seperti daging itu juga akan disiapkan juga dengan impor tentunya kalau kita belum bisa sendiri ya. Nah itu, tapi kalau yang untuk yang pangan yang bisa kita sediakan itu insya Allah udah kita siapkan dengan baik. Tadi saya sebenarnya tertarik dengan Pak Abdul Haris yang mengenai cuaca dan seterusnya. Sesungguhnya di Kementerian Pertanian seperti El Nino kemarin itu kan musim kering. Nah itu bisa kita atasi dengan menyediakan pompanisasi dan seterusnya, sehingga kenapa di awal tahun ini sampai April itu produknya melebihi tahun yang lalu, karena pada akhir-akhir tahun yang lalu kita atasi yang kekeringan itu dengan pompanisasi. Nah tahun ini tadi sudah disinggung juga oleh Pak Abdul Haris, kita bekerja sama dengan PU, ada dana sekitar 12 triliun untuk membantu perbaikan irigasi tadi primer, sekunder, bahkan juga sampai tersier. Nah tentunya nanti yang biasa sulit di musim tanam kedua itu kita akan terbantu dengan adanya perbaikan irigasi sampai akhirnya sampai ke lahan pertanian. Nah ini yang membuat optimisme kami di Kementerian Pertanian bahwa swasembada ini akan bisa kita capai di akhir tahun ini gitu. Artinya kita tidak perlu khawatir ketika kita mempertanyakan bagaimana kesiapan infrastruktur. Karena tadi sudah dijawab ya Pak mengenai lahan, pengairan, ini sinergi antar kementerian lembaga juga ini sudah begitu dikondisikan. Pak Sam. Prof Didin bagaimana nih melihat juga tadi opini masyarakat, kesiapan dari pemerintah sudah sampai sejauh ini. Kita bisa melihat nanti musim-musim bulan puasa dan juga lebaran dengan penuh optimisme juga, tidak ada kekhawatiran berlebih dari masyarakat? Iya. Tadi sudah dikatakan kalau musim tertentu, Lebaran, diawali oleh Imlek, akan selalu saja ada over demand ya, kelebihan permintaan dari masyarakat yang memang itu wajar lah. Nah, tadi kan kuncinya ya masih terkendali, manageable lah begitu. Tapi yang saya ingatkan begini, swasembada ini harus ada keseimbangan antara kebutuhan kepentingan dari konsumen, harga terkendali, kecukupan stok dan lain sebagainya dengan kesejahteraan petani. Jadi kalau ada gejolak harga yang masih tolerable, itu tadi sudah dikatakan itu adalah bisa dinikmati petani. Supaya mereka ada kelebihan pendapatan ya. Tapi yang lebih jauh lagi adalah catatan saya, karena kita tadi sering bicara swasembada itu adalah food estate. Ini catatannya adalah bahwa kalau untuk sementara
food estate ditangani oleh korporasi bahkan TNI, itu mungkin oke. Tetapi untuk jangka menengah dan panjang, kalau kita mengaca pada pengalaman sukses zaman Pak Harto ya, swasembada tahun 84 sampai 1 dasawarsa lebih bahkan, itu adalah melibatkan petani secara luas. Dengan ada Bimas, Inmas, intensifikasi, ekstensifikasi, bahkan diversifikasi itu adalah melibatkan petani secara sangat luas. Sekarang problemnya adalah petani itu kan menua. Di samping petani gurem, petani buruh tani itu bertambah besar. Nah itu harus dipecahkan dalam jangka menengah agar ada konsolidasi lahan, ada pembentukan penyuluh yang besar untuk mendampingi para petani. Jadi ketergantungan kepada korporasi besar dan katakanlah TNI itu harus dikurangi. Karena sempat ada wacana itu katanya Pak Sam untuk bisa ikut mengerahkan banyak pihak. Supaya petani itu ikut menikmati kesejahteraan, bukan hanya sekedar di harga yang melonjak begitu, tetapi built-in, embedded. Jadi di dalam di dalam proses mencapai swasembada, petani harus dilibatkan, terutama kalau yang selama waktu zaman Pak Harto aja tuh yang menikmati kesejahteraan tuh dan di atas 0,5 hektar kan. Nah, jadi ini harus ada sebuah gerakan juga yang membutuhkan ketekunan dari pemerintah, tidak shortcut gitu. Untuk petani ini juga lahannya cukup. Dengan dikonsolidasi minimal misalnya 1 hektar, beberapa orang dengan berkooperasi, tapi butuh pendampingan, butuh kelembagaan yang katakanlah didampingi oleh kalangan perguruan tinggi dan sebagainya. Jadi jangan sekedar tercapainya produksi, tapi kesejahteraan petani juga harus diperhatikan. Sehingga bisa sustain begitu, Prof. Nah, lebih sustainable jadinya ujungnya. Sebab kalau terus mengandalkan korporasi besar atau bahkan TNI ya, itu menurut saya itu sementara. Nggak boleh itu berkelanjutan. Jadi ini perhatian ya, swasembada pangan itu sekali lagi bukan hanya kepentingan konsumen yang harganya terkendali, kemudian karena produsen pun petani itu kan juga konsumen. Tapi sebagai produsen jangan sampai mereka ya nilai tukar petaninya itu ya dirugikan gitu loh. Oke, Prof. Baik. Itu catatan saya. Ya. Pak Sam langsung menanggapi. Ya, sekali ini menarik ya. Ini makanya ini dari dulu kan kita agak susah ya sustainability Pak. Kalau kita memberikan alat dan mesin pertanian tidak sustain karena kecil-kecil dan sustain. Saat ini Kementerian Pertanian ada program, Mbak Ken juga boleh ikut. Jadi setiap 200 hektar itu dikelola oleh 15 orang milenial. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian membantu nilainya sekitar 3 miliar berupa alat dan mesin pertanian. Ditambah nanti saprodi yang lainnya, benih, pupuk, pestisida dan seterusnya, dolomit ya masuk. Ya, dengan demikian harapannya berdasarkan hitungan mereka waktu itu minimal 10 juta per orang per bulan pendapatannya. Ini ada yang banyak yang salah nih Prof. Disangkanya mau digaji 10 juta. Enggak, bukan digaji. Pemerintah tidak akan menggaji petani, tetapi hasilnya itu tahun pertama nanti akan terus sedikit-sedikit naik. Nah, yang masuk ke situ anak-anak milenial sekarang sudah ada 27.000 yang peminatnya. Nah, jadi ini cukup banyak. Dan kita siapkan lahan bukan untuk memiliki, tetapi bekerja sama dengan petani setempat. Nah, jadi ini dengan skala yang seperti ini, jadi tidak lagi yang 0,3 dan seterusnya memang kesulitan. Konsolidasi setuju, sekarang lebih ke kelembagaan dulu. Kalau yang luar Jawa udah kelembagaannya dikonsolidasikan, lahannya juga udah kita konsolidasikan. Jadi ini sangat memungkinkan dengan pertanian modern. Itu tekanan dari Pak Amran. Harus modern. Ternyata sudah dijawab Prof ya. Sudah dipikirkan gitu ya skemanya seperti apa. Sudah dilakukan. Pak Abdul ini juga ikut menanggapi dong mengenai bagaimana kesejahteraan petani, kemudian petani yang nanti akan memimpin tapi didukung dengan ini sudah mulai melibatkan kaum milenial. Skema-skema seperti ini yang juga didorong oleh DPR untuk bisa memperhatikan bagaimana keberadaan petani, kesejahteraannya sehingga bisa terus berkelanjutan, menciptakan swasembada pangan, food estate bisa berjalan dengan optimal? Ya,
Saya mempunyai satu catatan bahwa langkah maju yang diambil oleh Menteri Pertanian kita ini adalah dengan menjadikan mengangkat menjadi P3K atau ASN, saya kurang pasti ya, para PPL yang selama ini honorer itu kemudian dijadikan tenaga yang sifatnya resmi, dan dia akan mendampingi petani dengan full, dengan perhatian yang penuh, dan kemudian tentunya kalau PPL yang jumlahnya sekitar 30.000 atau berapa itu kemarin nanti Pak Sam bisa bisa ditambahkan. Ini merupakan satu langkah sangat maju karena kalau kita bicara success story zaman Pak Harto, memang tidak lepas dari adanya pendampingan petani sampai di tingkat paling bawah. Dan ini juga dilakukan oleh Pak Amran, Pak Menteri Pertanian kita. Dan saya sangat mendukung sekali karena saya juga dari kecil dari anak petani, jadi saya tahu persis kalau ada PPL maka pendidikan kepada petani dan informasi-informasi bagaimana bercocok tanam, menanam padi yang benar, yang baik, yang menghasilkan tingkat produksi yang tinggi, itu saya kira akan bisa dicapai dengan adanya PPL yang menyebar di seluruh Indonesia. Ini salah satu catatan saya. Oke, baru salah satu itu yang menjadi catatan dari DPR. Pak Sam mungkin menanggapi juga tadi apa yang menjadi catatan DPR begitu, seperti apa? Kira, terima kasih Pak Abdul Haris ini dukungannya. Jadi saat ini kami sedang berusaha supaya PPL itu dalam koordinasi Kementerian Pertanian. Jadi semuanya program itu langsung didukung oleh PPL. Sementara ini untuk mendampingi tadi Brigade Pangan yang 15 orang itu kami harus turunkan dari Kementerian Pertanian. Ya. Nah nanti begitu PPL berada dalam koordinasi kami di Kementerian Pertanian, kan langsung mereka lebih tahu kondisi lapangan. Jadi sangat setuju sekali. Ini PPL menjadi ujung tombak nantinya, corong dari Kementerian Pertanian langsung ke masyarakat itu. Oke, Prof, sudah seia sekatakah ternyata sudah cukup direncanakan dan diperhitungkan dengan baik mempopulerkan kembali ini bagaimana yang menjadi kegiatan petani sehingga cukup banyak pihak memberi perhatian, ikut serta juga sehingga bisa mensukseskan swasembada pangan. Jadi ini kan baru kayak pilot project ya. Jadi ini problemnya adalah bagaimana menjadi sebuah gerakan yang masif ya. Betul. Permajaan petani itu sangat penting karena ini sudah menua nih para petani dan anak-anak milenial, Gen Z itu kan kemarin sempat kurang tertarik begitu, Prof. Ya? Nah ini kalau skema-skema begini dikembangkan dan anak-anak muda bisa terlibat secara besar-besaran di dalam produksi pertanian, tapi dengan digitalisasi, dengan teknologi baru, dengan mereka dijanjikan lebih berkemakmuran, sementara dia juga berdampingan dengan para petani yang ada, yang existing, yang ada. Ini satu kolaborasi yang sangat menarik menurut saya dan penting agar ini menjadi program nasional. Karena pertanian kita ini kalau tidak diremajakan ini menua dan ditinggalkan. Betul. Nah kalau skema kayak gitu, tinggal nanti problemnya adalah memasifkan skala nasional itu seluruh jadi keterlibatan ini cuman mungkin pendananya gimana karena tadi kan lumayan besar itu kan dananya apakah non APBN karena APBN ini sekarang kan udah terbatas. Betul. Udah terbatas jadi harus ada skema-skema lain. Tetapi yang saya ingatkan pula bahwa yang saya tadi sudah sebutkan mitigasi problem-problem non teknokratis yang bisa mengganggu segala skenario yang optimis tadi itu harus juga menjadi bagian di dalam pembenahan atau reform Presiden Prabowo, apa yang saya sebut dengan mafia pangan, apa yang saya sebut dengan spekulator-spekulator di setiap musim dan sebagainya. Ini karena mereka seingat saya itu udah puluhan tahun mereka. Nah ini tidak bisa segampang itu menghilangkannya. Nah kalau sekarang langsung presiden punya komitmen dan beberapa studi temuan dan itu bisa diterima oleh beliau,
Itu menurut saya sangat penting ya, karena masalah non teknokratis itu jauh lebih lebih sulit itu, lebih sulit karena itu namanya mafia itu berkelindan dengan bukan hanya yang punya uang, kadang-kadang dengan berbagai pihak lah, sehingga mereka menikmati yang seharusnya dinikmati oleh para petani, gitu. Ini saya kira catatan swasembada pangan karena mau menjelang 100 hari, ini penting lah saya kira buat Presiden Prabowo ya, memecahkan masalah non teknokratis ini. Jadi, sedikit Pak Sam. Sedikit aja, ini tadi mengenai massalisasi program ini, Prof, ini tahun ini kita akan ada 1 juta hektar. Jadi bukan lagi percontohan kecil-kecil, 1 juta hektar. Mengenai pendanaannya seperti apa? Kita hanya basicnya saja untuk Alsintan, selanjutnya udah disiapkan KUR. Misalnya KUR Alsintan aja itu bisa sampai 2 miliar, itu bunganya hanya 3%. Nah ini sudah disiapkan semua skenario-nya, mudah-mudahan ini bisa jalan ya. Kembangkan ya. Ya kita kembangkan terus. Baik, perencanaan, pelaksanaan sudah dilakukan untuk terus mensukseskan apa yang menjadi cita-cita Presiden Prabowo Subianto melaksanakan swasembada pangan untuk Indonesia. Terima kasih Pak Sam, Prof Didin, Pak Abdul malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita tunggu para milenial ikut bergabung ya untuk memajukan pertanian Indonesia. Juga boleh ikut. Baik, terima kasih Pak Sam, Prof Didin, Pak Abdul. Dan pemirsa, sesaat lagi tentunya Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi lain bersama dengan Sira Safira. Baik, terima kasih Ken Ana. Pemirsa, kami akan hadirkan sejumlah informasi penting untuk Anda. Tetaplah bersama kami, usai jeda kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, pembongkaran pagar laut juga dilakukan di perairan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Personel TNI Angkatan Laut dan masyarakat nelayan pada hari ini melakukan pembongkaran pagar laut berupa patok-patok bambu di wilayah perairan Kronjo yang dilakukan mulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat pagi tadi. Pembongkaran di wilayah perairan Kronjo ini merupakan pembongkaran hari ketiga yang dilakukan TNI Angkatan Laut bersama dengan masyarakat nelayan Kronjo. Pembongkaran hari ini berhasil mencabut pagar laut sepanjang 1 km. Sementara itu di titik perairan Kronjo, target pencabutan pagar laut sepanjang 8 hingga 10 km akan dilakukan dalam waktu 10 hari. Pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, Nusron Wahid mendatangi Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Dalam penelusuran tersebut, Menteri menemukan kejanggalan-kejanggalan di kawasan tersebut telah diterbitkan sebanyak 263 bidang SHGB. 234 bidang SHGB atas PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas milik PT Cahaya Inti Santosa, dan 9 bidang atas nama perorangan. Selain itu juga terdapat 17 bidang sertifikat hak milik di kawasan itu. Berdasarkan PP nomor 15 tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN memiliki hak untuk mencabut ataupun membatalkan tanpa proses perintah pengadilan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar merespon pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pagar laut. Pihak Kejaksaan Agung masih terus monitoring perkembangan pengusutan kasus yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Nantinya jika ada unsur tindak pidana korupsi, pihaknya akan ikut melakukan penyelidikan permasalahan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar di kantor Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat siang tadi. Harli menjelaskan pihaknya masih terus melakukan kajian dan menunggu perkembangan di lapangan berkenaan dengan penanganan pagar laut. Kejagung juga mendahulukan lembaga yang menjadi lini sektor terkait dengan administrasi dan lain-lain. Jika nantinya ada melakukan pendalaman penyelidikan terkait hal tersebut.
Pemirsa, polemik pagar laut di perairan utara Banten saat ini masih terus menjadi perbincangan hangat di publik. Bahkan nama Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini juga ikut dibawa-bawa. Proses legalnya, prosedur legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul, itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur, dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Pemirsa, libur panjang tiket kereta api dari Bandung tujuan Solo, Malang hingga Surabaya ini habis terjual. Puncak keberangkatan akan terjadi pada malam hari ini dan juga esok hari. Libur panjang Isra Miraj dan Imlek yang dimulai Sabtu esok hingga sepekan ke depan tampaknya akan dimanfaatkan warga untuk berlibur. Terlihat dari perjalanan kereta api dari hari Jumat, kemudian Sabtu dan Minggu ke arah timur tujuan Solo, Jogja, Malang hingga Surabaya ini sudah habis terjual. Pemirsa, menyambut libur panjang akhir pekan dalam rangka Hari Besar Keagamaan, PT KCIC memastikan kereta cepat Wush disiapkan 173.000 tempat duduk untuk periode 24 hingga 29 Januari 2025. Untuk mengantisipasi tingginya minat masyarakat untuk berlibur panjang menggunakan Wush, maka KCIC telah menyiapkan 173.000 tempat duduk untuk perjalanan kereta Wush pada periode 24 hingga 29 Januari 2025 dengan 48 jadwal perjalanan, di mana 28.000 tempat duduk perharinya disiapkan untuk melayani masyarakat yang ingin berlibur di masa libur panjang akhir pekan ini. Pemirsa, libur panjang akhir pekan ini sudah dimulai pada malam hari ini. Lalu bagaimana dengan pantauan arus lalu lintas saat ini di Karawang? Ada rekan kami Agung Prasetyo yang akan mengabarkan kepada Anda. Agung Prasetyo, bagaimana dengan pantauan arus kendaraan saat ini? Apakah di tol Anda mengabarkan sudah terlihat peningkatan volume kendaraan? Iya, terima kasih Sira juga pemirsa. Informasi terkini pantauan arus lalu lintas jelang libur Isra Miraj dan tanggal merah Imlek, di mana pada malam hari ini lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek terpantau ramai dan lancar, dan memang mulai terlihat adanya pergerakan kendaraan dari arah Jabodetabek yang menuju ke arah Bandung ataupun menuju ke arah Palimanan melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan memang saat ini kami mengabarkan di gerbang tol Cikampek Utama terlihat ada sejumlah antrian kendaraan yang akan menuju ke ruas tol Trans Jawa, yang mana di setiap gardu transaksi yang dibuka terjadi antrian 5-15 kendaraan ke belakang. Dan memang tadinya ada 7 gardu utama yang dibuka, namun untuk mengantisipasi antrian lebih banyak ataupun mengurai kepadatan di sekitar gerbang tol Cikampek Utama ini, pihak Jasa Marga membuka gardu tambahan 2 gardu utama menjadi 9 gardu utama, yang mana selain 9 gardu utama ditambah dengan 5 gardu satelit untuk menuju ke arah tol Trans Jawa. Dan dapat kami informasikan juga kepada pemirsa, memang di sekitar gerbang tol Cikampek Utama sudah mulai didominasi oleh kendaraan pribadi yang meninggalkan wilayah Jabodetabek. Dan data yang kami terima dari kantor Jasa Marga, pihak kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek yang menuju ke arah tol Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama ini tercatat hingga malam hari ini sekitar 23.000 lebih kendaraan. Dan memang selain itu juga dapat kami informasikan, meskipun
sudah ada pembatasan kendaraan sumbu 3 yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Kami masih menumpukan sebuah kendaraan golongan sumbu 3 yang masih melintas di ruas tol Jakarta Cikampek karena memang sesuai surat keputusan bersama selama libur panjang periode tanggal 24 tanggal 25 ada pembatasan kendaraan golongan sumbu 3 untuk melintas di ruas tol Jakarta Cikampek, dan memang hingga saat ini masih ada beberapa kendaraan golongan sumbu 3 yang melintas. Dan dapat kami informasikan juga kepada pemirsa, memang di sebelah ruas tol Jakarta Cikampek pada malam hari ini masih terpantau ramai, belum terlihat adanya lonjakan yang cukup signifikan, terutama ini yang akan menuju ke arah Bandung ataupun menuju ke arah Cikampek. Dan meskipun arus lalu lintas lancar, tapi pihak kepolisian ataupun Jasa Marga akan menyiapkan skema-skema rekayasa lalu lintas lainnya yang mana bila mana nantinya terjadi kepadatan ataupun kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek ini akan diberlakukan kontraflow, yang mana untuk traffic cone sendiri sudah disiapkan di sekitar gerbang tol Cikampek Utama ini atau di pos pantau Jasa Marga, dan ini akan diberlakukan bila mana nantinya di ruas tol Jakarta Cikampek terjadi kepadatan atau sifatnya secara situasional. Dan selain itu juga diprediksi untuk puncak arus libur panjang long weekend ataupun libur Isra Miraj akan diprediksi hari Sabtu besok. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kembalikan ke Anda di studio Sira. Baik, Agung Prasetyo, informasi langsung dari Karawang, Jawa Barat. Pemirsa, sebagai TV Berita Nomor 1, kami senantiasa menyajikan serangkaian kabar terkini dari berbagai wilayah dari dalam dan juga luar negeri. Saat ini, tim liputan TV One yang berada di Doha, Qatar, Kairo, Mesir, serta Saint Moritz, Swiss akan mengabarkan informasi terbaru yang didapat. Di Kairo ada rekan kami Widya Sonata, kemudian di Doha, Qatar ada Faisal Kreb, dan juga di Davos, Swiss ada Dwi Anggia. Kita terlebih dahulu menuju ke Anggia untuk mengetahui bagaimana informasi terbaru dari World Economic Forum. Anggia. Terima kasih Sira dan juga teman-teman saya ada Widya dan juga ada Faisal ya, ada di Doha. Dari Swiss kami mengabarkan rangkaian kegiatan Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum yang sudah berlangsung dari tanggal 20 Januari lalu. Kami mengikuti, kita TV One menghadirkan informasi untuk pemirsa TV One di Indonesia bagaimana berjalannya rangkaian Forum Ekonomi Dunia. Ada banyak poin penting yang dibahas dalam Forum Ekonomi Dunia ini. Di hari ini, hari terakhir tadi yang juga cukup menarik yang dibahas adalah bagaimana memanfaatkan teknologi, kemajuan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Tidak hanya itu, Forum Ekonomi di Davos juga dihebohkan dengan besarnya investasi dari Amerika Serikat untuk bidang teknologi untuk AI. Karena ini terkait juga dengan pernyataan Trump ya, kemarin kalau kita menyimak pada 20 Januari lalu bagaimana dia membuka kebijakan untuk fokus pengembangan teknologi. Ini berbeda dengan kebijakan Joe Biden di tahun 2023 lalu yang mengatur resiko. Biden pada saat itu kita mengetahui mengeluarkan perintah eksekutif untuk mengatur resiko penggunaan AI sebagai teknologi yang berkembang pesat. Tidak hanya itu, Sira, yang menarik juga adalah pesan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus, yaitu pesan tertulis yang disampaikan bahwa jangan sampai pemanfaatan teknologi ini disalahgunakan dan juga mendegradasi humanity atau kemanusiaan. Jadi benar-benar harus diperhatikan, karena kita tahu kemajuan teknologi bisa bagaikan pedang bermata dua, bisa ada efek positif dan juga efek negatifnya. Dan di hari terakhir ini juga Menteri Investasi dan juga Hilirisasi Rosan Rosani juga masih mengikuti sejumlah panel diskusi di mana hari ini mengikuti mengenai pembahasan tentang energi terbaru dan terbarukan. Kita tahu Indonesia punya potensi yang luar biasa untuk hal ini. Kita punya cadangan mineral yang cukup banyak, terutama untuk nikel. Ini juga menjadi fokus dalam pemerintahan Pak Prabowo mengenai pengelolaan nikel yang baik dan juga mencanangkan industri downstream hilirisasi dengan pemanfaatan produksi nikel untuk kendaraan listrik dan juga baterai listrik. Nah, tidak hanya itu juga, banyak poin-poin menarik juga yang dibahas di sini dari sisi pemerintahan yang bertemu dengan hampir 111-an menteri atau kepala negara yang sudah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Investasi.
Itu dari sisi pemerintahan. Sementara dari sisi komunitas bisnis, pelaku bisnis, yang dalam hal ini diwakili oleh Kamar Dagang dan Industri, Kadin, Anindya Bakri sudah juga melakukan sejumlah pertemuan bisnis dengan berbagai pihak pelaku bisnis dari sejumlah negara. Mulai dari Swiss sendiri, kemudian juga ada beberapa pihak, diantaranya juga Korea. Ada banyak sekali potensi dan peluang yang didapatkan bisa terjadi dalam forum ekonomi dunia ini. Itu juga disampaikan oleh Menteri Rosan, bagaimana Indonesia sangat membuka diri. Hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Indonesia membuka diri untuk peluang apapun, sifatnya kolaborasi, kerjasama dengan dunia untuk bisa menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Karena kita tahu seluruh dunia secara global, komunitas global saat ini menghadapi tantangan tidak hanya di regional tapi juga global. Maka dari itu dibutuhkan kerjasama bersama sejumlah pihak untuk bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dan tentunya untuk Indonesia menjadi kekuatan ekonomi di wilayah Indo-Pasifik. Begitu Sira yang bisa kami sampaikan dari Davos, Swiss. Dan saat ini saya sedang menuju perjalanan untuk kembali ke Zurich untuk bisa kembali ke tanah air. Sira. Baik, luar biasa menarik sekali informasinya. Terima kasih Dwi Anggia. Hati-hati untuk kembali ke Zurich dan juga kembali ke tanah air. Kita bergeser dari Davos, Swiss menuju ke rekan kami, ada Widya Sonata yang berada di Kairo, Mesir. Widya, apa yang bisa Anda bagikan kepada pemirsa TV One? Berita apa yang menarik di sana? Ya, Sira, betul sekali. Saya saat ini berada di Mesir, tepatnya di kota Kairo. Di belakang saya mungkin Anda sudah bisa melihat ada piramida, salah satu destinasi ternama di Mesir. Setelah melakukan perjalanan cukup panjang dan juga sempat kesulitan untuk masuk ke dalam kawasan Giza, karena saat ini hari Jumat menjadi hari libur warga Mesir. Kawasan Giza sangat padat dipadati pengunjung, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Bisa Anda lihat piramida yang masih menjadi keajaiban dunia saat ini dipenuhi wisatawan. Meski demikian, suasana cukup dingin. Kemudian meski suhu 20 derajat Celcius, namun cuaca terik, tapi wisatawan tetap nyaman dan nikmat gitu ya. Inilah suasana piramida Giza yang bisa Anda lihat, yang menjadi 7 keajaiban dunia. Memiliki sejarah cukup panjang, di mana ini adalah makam-makam dari para raja Mesir kuno yang kita kenal sebagai bernama Firaun. Bisa saya saksikan di belakang saya. Inilah suasana keramaian. Tadi saya cukup sulit untuk masuk ke kawasan Giza karena padat keramaian kendaraan. Ada sekitar 1 jam saya untuk bisa masuk ke kawasan ini. Meski demikian, tapi area kita coba untuk lari ya gitu ya, karena berkejar dengan waktu gitu. Dan akhirnya setelah melakukan upaya usaha, akhirnya saya bisa masuk ke kawasan ini. Karena tadi bisa dibilang kami dibatasi, jumlah pengunjung dibatasi untuk masuk ke kawasan ini karena jumlah sangat banyak. Jadi diprioritaskan memang untuk yang masuk ke kawasan Giza adalah wisatawan mancanegara. Karena kami berasal dari Indonesia, akhirnya kami berkesempatan kemudian dipisahkan dari wisatawan lokal. Demikian sih yang bisa saya sampaikan. Baik, luar biasa Widya Sonata, informasinya sangat-sangat menarik dari Kairo, Mesir. Kita bergeser ke rekan kami, ada Faisal Kreb yang akan mengabarkan dari Doha. Faisal Kreb, silakan. Halo Sira dan pemirsa, selamat sore waktu Qatar dan juga selamat malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan langsung dari Doha, Qatar, saat ini saya tengah berada di area training ground Al Garafah, di mana area ini atau lapangan ini juga tadi dijadikan sebagai venue dan tempat pertandingan dari ajang turnamen World Cup Community Football Turnamen 2025, di mana ada 6 tim yang hadir di ajang yang baru memasuki edisi perdananya kali ini. Di antaranya ada Indonesia, ada Malaysia, Filipina, Spanyol, Inggris,
dan juga Turki yang tiba belakangan untuk menggantikan Korea. Dan opening ceremony tadi juga berlangsung secara meriah, seperti bak layaknya Piala Dunia. Opening juga tadi dilakukan dengan tarian-tarian dari mancanegara, dan para fans dan supporter dari para kontestan juga hadir ke lapangan untuk mendukung timnya agar bisa memberikan yang terbaik di ajang kali ini. Dan tadi juga opening dibuka langsung oleh Duta Besar Indonesia yang ada di Qatar ini, Bapak Ridwan Hasan. Tentunya beliau berharap Indonesia bisa menampilkan performa terbaiknya dan bisa mengharumkan nama Indonesia di level dunia kali ini. Seperti kita bersama juga, ajang ini selain mempererat tali silaturahim dan juga menjaga kekompakan antar komunitas sepak bola yang ada di mancanegara, ajang ini juga digelar untuk nostalgia, untuk merasakan atmosfer Piala Dunia. Pasalnya kita ketahui bersama, Qatar ini menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2022 lalu. Dan ajang ini juga menjadi untuk menyambut perhelatan Piala Dunia U17 yang berlangsung di Qatar pada tahun ini. Dan di pertandingan tadi, di hari pertama, Indonesia yang berada di grup A akhirnya mampu tampil gemilang, berhasil menahan tim favorit juara yakni Inggris dengan skor 1-1. Sementara itu di grup B, Spanyol nyatanya mampu tak terbendung, akhirnya bisa mengalahkan atau membungkam Malaysia dengan skor telak 4-0. Dan sekali lagi tentunya dukungan fans dan supporter yang datang ke lapangan bisa membakar motivasi dan semangat para pemain-pemain Indonesia untuk bisa memberikan yang terbaik di ajang kali ini. Besok tim Indonesia sendiri akan kembali bertanding di Aspire Field Arena, di mana tempat ini juga merupakan Qatar Foundation yang menaungi dua tim elit. Di situ ada Paris Saint-Germain dan juga Manchester City. Demikian, Sira, itulah yang dapat kami sampaikan dari Doha, Qatar. Baik, Faisal Kreb juga salah satunya merupakan supporter pentingnya dari Indonesia yang sudah hadir di sana. Terima kasih rekan-rekan, selamat menjalankan aktivitas kembali dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Pemirsa, usai jeda, apa kabar Indonesia Malam akan menghadirkan informasi viral di media sosial aksi heroik seorang ibu rumah tangga menggagalkan aksi pencurian tabung gas berukuran 3 kg di Kampung Gogreng, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Pemirsa, viral di media sosial aksi heroik seorang ibu rumah tangga menggagalkan aksi pencurian tabung gas berukuran 3 kg di Kampung Cogrek, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Meski korban sempat tertabrak, namun aksi maling tabung gas itu gagal dan diamankan oleh warga sekitar. Yang Anda saksikan adalah rekaman CCTV saat seorang ibu rumah tangga berusaha menggagalkan upaya pencurian tabung gas 3 kg di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saat sepeda motor pelaku berupaya kabur, korban berusaha mencegat hingga akhirnya tertabrak motor dan terpental. Korban mengalami luka di bagian tangan dan memar di sekujur tubuhnya. Aksi pelaku yang berhasil digagalkan oleh warga kontan menjadi bulan-bulanan warga sekitar. Saat ini pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian. Lu, gue cetotin lu. Gua kapit kepala lu. Cepang mulang nih. Nih, plat nomornya nih. Plat nomornya nih, maling gas. Lu gue telepon Polsek Parung lu habis tuh Eko lu. Kami hadirkan informasi selanjutnya. Satu rumah warga di Desa Barak, Kecamatan Woja, Kabupaten Dumpu, Nusa Tenggara Barat roboh tergerus arus banjir. Arus sungai yang terus mengalir ke lokasi permukiman warga mengakibatkan sebuah rumah yang berada tidak jauh dari sungai pun roboh diterjang derasnya air. Akibat luapan sungai Bara ini menyebabkan ratusan rumah di 4 dusun di Desa Bara terendam. Selain permukiman warga, banjir juga merendam sekitar 60 hektar lahan pertanian warga. Curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir mengakibatkan tanggul sungai tidak lagi mampu menahan debit air sungai Bara hingga akhirnya jebol.
Pemirsa, banjir yang melanda wilayah timur Kabupaten Cirebon, Jawa Barat merendam sejumlah sekolah di 15 desa pada Jumat pagi. Bahkan salah satu sekolah terendam banjir luapan sungai hingga ketinggian mencapai 1 meter. Aktivitas belajar mengajar pun lumpuh total. Sejumlah fasilitas pendidikan di 15 desa di wilayah timur Kabupaten Cirebon ini terendam banjir. Salah satu sekolah yang terparah tergenang banjir adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri Pangenan. Di lokasi ini banjir merendam dengan ketinggian mencapai 1 meter hingga menenggelamkan hampir seluruh kelas dan juga halaman sekolah. Pihak sekolah mengaku banjir langganan ini dirasa cukup parah, menenggelamkan fasilitas pendidikan tingkat pertama tersebut. Pemirsa, akibat meluapnya Sungai Wulan di Kudus, Jawa Tengah, ratusan rumah warga di 5 desa di 2 kecamatan ini terendam banjir. Kendati banjir mencapai 1,5 meter, warga pun enggan untuk mengungsi. Kondisi banjir di Desa Sentro Kalangan, Kudus, Jawa Tengah yang menjadi salah satu desa terparah terdampak banjir akibat meluapnya Sungai Wulan. Ketinggian banjir di lokasi ini semakin meningkat sekitar 60 cm hingga 1,5 meter. Banjir mengakibatkan aktivitas warga pun terganggu. Akses jalan desa juga terhambat akibat terendam banjir dan warga mengandalkan perahu ataupun sampan yang dibuat secara swadaya untuk transportasi darurat. Pemirsa, untuk informasi mengenai banjir di Kudus, Jawa Tengah, kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami Gali Manunggal yang akan mengabarkan kepada Anda. Bagaimana dengan informasi terbaru di sana mengenai banjir, Gali? Baik, selamat malam Sira dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Desa Sentro Kalangan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, di mana desa ini adalah salah satu yang terdampak banjir akibat meluapnya Sungai Wulan yang terjadi sejak 2 hari yang lalu. Saat ini kondisi banjir menurut penuturan warga yang saya temui tadi cenderung surut sekitar 5 cm hingga 10 cm. Namun demikian di jumlah titik masih cukup dalam, antara 60 hingga bahkan ada yang 1 meter di beberapa titik. Dengan kondisi ini praktis aktivitas warga masih terganggu hingga malam ini. Namun demikian warga masih memilih untuk tidak mengungsi dan memilih untuk tetap tinggal di rumahnya untuk menjaga harta benda mereka. Yang berinisiatif mengungsi sejumlah warga, diantaranya adalah hanya anak-anak ataupun lansia. Itu pun mengungsi di rumah kerabat yang mungkin lokasinya tidak terdampak banjir. Meski demikian, pemerintah setempat juga sudah mengupayakan untuk menyiagakan beberapa titik posko pengungsian. Ada 2 titik pengungsian dan mulai sore tadi sudah tercatat ada sekitar 50 jiwa mengungsi dari beberapa desa. Demikian, Sira. Baik, terima kasih Gali Manunggal, informasi langsung mengenai banjir yang melanda Kudus, Jawa Tengah. Sudah 2 jam pemirsa kami menemani Anda. Kami sebelum menutup jumpa kami akan menghadirkan informasi mengenai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri disambut 3.000 kader kala mendatangi acara perayaan ulang tahunnya di Grand Ballroom Teater J-Expo Kebayoran, Jakarta Pusat. Kedatangan Presiden ke-5 Republik Indonesia di lobi gedung langsung disambut sejumlah petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mereka menyalami Megawati sambil memberikan ucapan selamat. Saat masuk di hall utama, Megawati dan jajaran pengurus pusat langsung disambut ribuan kader yang sudah berada di dalam. Dalam acara ini, Megawati menyempatkan diri untuk melihat beragam karya seniman yang dibawa ke panggung sebagai hadiah untuk ulang tahunnya. Kabar tadi mengakhiri jumpa kita, mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira.
Dan saya Kenana pemirsa pamit undur diri, namun sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program One on One yang akan membahas mengenai ketika agama menjawab soal poligami hingga konstitusi. Akhir kata kami beserta kru yang bertugas pamit undur diri pemirsa. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.